Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tarmizi S. Parafat dengan NIM 24010315120064. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pemilihan model terbaik diagnosis penyakit jantung dengan menggunakan Extreme Learning Machine Classifier. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana di Departemen Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Latar belakang pemilihan judul ini adalah penyakit jantung ataupun dikenal juga sebagai kardiovaskular merupakan kondisi yang mempengaruhi jantung manusia, baik itu dikarenakan karena penyempitan ataupun penyumbatan pembuluh darah, sehingga terjadi serangan jantung, stroke, angina, dan lain-lain. Penyakit yang tak bisa disembuhkan ini menyerang segala jenis usia maupun kelamin. Puji 2021. Dan penyakit ini merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di dunia berdasarkan data yang dihimpun oleh WHO pada tahun 2012. 30% dari 56,2 juta kematian yang terjadi pada tahun tersebut disebabkan oleh penyakit jantung ataupun kardiovaskular. Dan lebih dari 3/4 kematian tersebut terjadi di negara-negara berkembang yang berpenghasilan rendah sampai menengah. Oleh karena itu, deteksi dini merupakan hal yang dibutuhkan untuk mengetahui langkah-langkah yang efektif selanjutnya dalam meringankan penyakit jantung. Berikut ini beberapa penelitian terkait mengenai deteksi ataupun diagnosis penyakit jantung. Pertama oleh Gudade et al. Pada tahun 2010 dengan memanfaatkan metode SPM, Support Vector Machine, dan Artificial Neural Network, di mana SPM mencapai akurasi 80,41% dan ANN mencapai 97,5%. Metode SPM ini membagi kelas menjadi positif dan negatif penyakit jantung, sama halnya dengan ANN, namun jenis penyakit jantungnya dibagi lagi menjadi 4 bagian. Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Nabil Al-Milih pada tahun 2013 dengan menggunakan metode backpropagation mencapai akurasi 92%. Dan penelitian lainnya oleh Patil et al. Pada tahun 2014 menggunakan multilayer perceptron neural network dan backpropagation mencapai akurasi 98%. Salah satu solusi dalam pendeteksian dini adalah dengan metode Extreme Learning Machine. Mengapa? Berikut beberapa penjelasan mengapa Extreme Learning Machine adalah yang terbaik. Pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gudade et al. Pada tahun 2010, mereka mendapatkan bahwa Extreme Learning Machine merupakan metode jaringan saraf tiruan, salah satu jaringan saraf tiruan terbaik dalam pendeteksian berbagai permasalahan karena menghasilkan learning speed dan MSE yang lebih baik dibanding metode jaringan saraf tiruan sebelumnya. Di penelitian lainnya dilakukan oleh Junifer dan Suarjito pada tahun 2014 mendukung penelitian Gudade yang et al. Pada 2010 dalam mendiagnosis penyakit diabetes mellitus dengan menggunakan ILM, menghasilkan learning speed dan MSE yang lebih baik juga dibanding dengan backpropagation. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Suhairi et al. Pada tahun 2018 menggunakan ILM dan SPM untuk deteksi penyakit demam berdarah dengan kelas positif dan negatif penyakit tersebut, di mana penelitian ini mendapatkan hasil akurasi 96,94% untuk ILM dan 97,89% untuk SPM. Walaupun SPM lebih baik dibanding ILM di sini, tetapi beda akurasinya tidak signifikan sekali. Selain itu, informasi yang didapat dalam penelitian itu adalah fungsi aplikasi terbaik
dalam metode ILM untuk deteksi penyakit demam berdarah adalah fungsi aktivasi tan sigmoid. Di lain penelitian pada tahun 2015 oleh Pauji dan Kusumastuti menyatakan fungsi aktivasi tangen hiperbolik ataupun TAN merupakan fungsi aktivasi yang terbaik dalam jaringan saraf tiruan untuk membedakan mana gelombang spektra babi dan mana gelombang spektra sapi. Selanjutnya ada penelitian oleh Sanchez Monedero et al. Pada tahun 2010 mendapatkan model ILM lebih baik dengan fungsi aktivasi RBFN ataupun Radial Basis Function Network dibanding fungsi aktivasi sigmoid untuk klasifikasi data mikroarray. Oleh karena itu, dilakukan penelitian skripsi berjudul Pemilihan Model Terbaik Diagnosis Penyakit Jantung dengan menggunakan Extreme Learning Machine Classifier dengan fokus fungsi aktivasi, sigmoid, tangen hiperbolik, dan RBF. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana rancangan arsitektur terbaik dalam melakukan diagnosis penyakit jantung menggunakan ILM classifier. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui rancangan arsitektur terbaik ILM classifier dalam melakukan diagnosis penyakit jantung. Dan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah rancangan arsitektur yang telah dikembangkan nanti dapat berkontribusi dalam penelitian maupun deteksi dini sejenis di masa mendatang. Untuk ruang lingkup dalam penelitian ini adalah data yang digunakan adalah dataset penyakit jantung dari situs Kaggle, sedangkan metode yang digunakan adalah ILM ataupun Extreme Learning Machine dengan fungsi aktivasinya adalah sigmoid, TAN, dan Gaussian ataupun RBF. Sedangkan kelas penyakit jantung dalam penelitian ini adalah positif dan negatif mengalami penyakit jantung. Berikut beberapa jenis penelitian sebelumnya. Penelitian Gudade dan Dongre pada tahun 2010 dengan menggunakan metode support vector machine, multilayer perceptor neural network, dan backpropagation dengan kelas ada dan tidaknya penyakit jantung dengan objek data penelitian berasal dari UCI Machine Learning dengan jumlah data sebesar 270 data menghasilkan akurasi SPM mencapai 80,41% dan backpropagation mencapai 97,5%. Sedangkan pada penelitian Nabil Al-Milif pada 2013 dengan menggunakan metode backpropagation dengan kelas normal person, first stroke, second stroke, dan end of life dengan menggunakan objek data teks dari Cleveland Database dengan jumlah 166 akurasi mencapai 92,92%. Dan penelitian lainnya pada tahun 2014 oleh Jay Shril dan kawan-kawannya dengan metode multilayer perceptor neural network dan backpropagation dengan kelas ada dan tidak adanya penyakit jantung, memanfaatkan data teks dari Cleveland Database sebesar 303 dengan akurasi mencapai 98%. Dasar teori dalam penelitian ini: 1. Jaringan saraf tiruan, yaitu merupakan bagian dari machine learning yang memiliki kemiripan kondisi otak manusia yang tersusun atas neuron yang berhubungan erat dengan neuron lainnya oleh bobot neuron yang terdiri dari 3 lapisan besar, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Siang 2009. Selanjutnya ada pre-processing, penyiapan data mentah yang akan digunakan sehingga tujuan tidak melenceng jauh dari yang diharapkan dengan memperhatikan keidealan data, format data, kecukupan data, dan penentuan dependen dan independen yang belum jelas. Herlambang 2018. Pada proses ini dilakukan normalisasi data. Selanjutnya ada Extreme Learning Machine, yaitu metode pembelajaran jaringan saraf tiruan yang bersifat feed forward yang memiliki satu hidden layer atau dikenal juga sebagai hidden layer feed forward neural network, Huang dan kawan-kawan 2006.
feed-forward, yaitu sifat jaringan saraf tiruan tanpa adanya pengulangan ataupun loop, sehingga sinyal bergerak dari input layer melewati hidden layer kemudian ke output layer secara langsung. Wibowo 2017. Dan berikut ini adalah arsitektur ILM, di mana ada input layer, hidden layer, output layer. Input bergerak dari input layer menuju input akan dijadikan sebagai neuron pada input layer, kemudian bergerak menuju hidden layer, kemudian menggunakan fungsi aktivasi di hidden layer sehingga mengeluarkan output layer, sehingga menuju output layer dan menghasilkan output untuk menjelaskan apakah dia penyakit jantung ataupun tidak pada kasus penelitian skripsi ini. Selanjutnya ada fungsi aktivasi, yaitu operasi matematik yang digunakan untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan neuron. Julpan 2018, di mana setiap fungsi aktivasi memberikan hasil yang berbeda-beda pada setiap metode, khususnya dalam penelitian ini adalah extreme learning machine. Selanjutnya ada Google Collaboratory, yaitu aplikasi open source berbasis cloud gratis yang dapat digunakan untuk menulis, menyimpan, serta membagikan kode program khusus machine learning dan deep learning melalui Google Drive. Aplikasi ini memiliki built-in library machine learning yang lengkap dan dapat diakses dan diedit dengan sangat mudah, serta memiliki fitur GPU dan TPU yang dapat dimanfaatkan secara gratis. Oliver 2022. Kemudian, untuk mengevaluasi kinerja model, ILM nanti akan digunakan hasil akurasi prediksi dan mean square error ataupun MSE, yaitu suatu metode yang digunakan dalam proses evaluasi prediksi, yaitu tiap-tiap error atau kesalahan akan dikuadratkan untuk mengontrol kesalahan peramalan yang besar. Villa et al. 2005. Kemudian mean absolute error ataupun MAE, yaitu nilai kesalahan rata-rata yang error dari nilai sebenarnya dengan nilai prediksi. Khalimi 2021.